Mahasiswa Makassar bersatu gunakan topeng Guy Fawkes, tolak capres-cawapres tertentu. Sekitar 2 bulan lagi rakyat Indonesia akan pesta demokrasi, tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024. Mereka akan memilih presiden, wakil presiden, partai politik serta caleg yang akan duduk di DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kabupaten Kota. Untuk kandidat Capres-Cawapres saat ini ada 3 pasang yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun, dari ketiga pasang itu ada yang mendapat penolakan keras dari publik, terutama dari mahasiswa. Terbaru, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia melakukan aksi mimbar demokrasi di halaman kampus STIE Amkop, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023. Mereka menolak politik dinasti dan kontestan yang dianggap sebagai pelanggar HAM. Sebagai bentuk penolakan, para mahasiswa itu menggunakan topeng Guy Fawkes. Guy Fawkes selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap telah menindas kebebasan berdemokrasi di suatu negara. Berdasarkan Wikipedia, Guy Fawkes tanggal 13 April tahun 1570 sampai 31 Januari tahun 1606, adalah seorang ekstremis Katolik Roma yang dikenal karena usahanya meledakkan gedung parlemen Inggris pada tanggal 5 November tahun 1605. Guy Fawkes lalu dihukum mati karena tindakannya. Aksi demo ribuan mahasiswa di Makassar itu melibatkan 12 kampus terkemuka. Selain mahasiswa, peserta juga datang dari sopir angkot, PT-PT, tukang becak, pengendara bentor, komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu. Menurut Aspar Muin, salah satu inisiator gerakan tersebut, mimbar demokrasi adalah respons terhadap situasi di Indonesia yang semakin terguncang. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/21, 2023 mengejutkan publik yang telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui pengujian UU Nomor 7/2017 tentang pemilu dinilai upaya memuluskan secara khusus Gibran Rakabuming Raka untuk mendapat tiket menjadi cawapres. Hal ini menjadi semakin kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman diputus MK melanggar etik berat. Rezim ini sedang membangun dinasti politik dengan mengorbankan demokrasi dan negara hukum kita, ungkap Aspar dikutip dari Tribun Indo Official. Reformasi telah berjalan 25 tahun, namun situasi demokrasi masih dianggap jalan di tempat. Sementara itu, Koordinator AMPDS Musang menyatakan jika gerakan ini akan terus berlanjut menyerukan perlawanan terhadap politik dinasti dan penolakan terhadap pelanggar HAM berkuasa di negeri ini. Kami akan terus bergerak menyerukan perlawanan. Kegiatan hari ini hanyalah prakondisi dari aksi panjang yang kami rencanakan di Makassar, katanya. Menurutnya, mimbar demokrasi hari ini baru permulaan dari upaya rekonsolidasi gerakan mahasiswa Makassar. AMPDS berencana melanjutkan aksi mereka dalam demonstrasi langsung. Kegiatan mimbar demokrasi ini juga melibatkan seniman mural, dan bank ternama di Kota Daeng, Kapal Udara dan Makassar UY. Terlihat juga hadir komunitas Vespa dan sopir angkot dan bentor, juga menghadirkan tokoh publik untuk memberikan orasi kebangsaan. Aksi mimbar mahasiswa tersebut sebelumnya sudah digelar di berbagai daerah di Indonesia. Aksi tersebut sudah dilaksanakan di Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Kendari, Aceh. Analis politik dari Universitas Krisnadwipayana, Ade Reza Haryadi angkat bicara terkait aksi protes sejumlah elemen mahasiswa yang kini terjadi. Dirinya menilai aksi kelompok mahasiswa mulai gerah dengan manuver-manuver politik penguasa. Ini menjadi kegelisahan anak-anak muda terdidik dan juga sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku para elit yang memperebutkan kekuasaan ini keluar dari pakem-pakem yang ditentukan dalam konstitusi, kata Ade kepada Tribun Indo Official Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Sebelumnya, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus menyoroti fenomena dinasti politik dan nepotisme di era Presiden Jokowi. Sebab dalam perspektif hukum positif akan berdampak terhadap Pilpres 2024. Dalam hukum positif, menurut Petrus, terdapat TAP MPR nomor
MPR 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Ketentuan tersebut secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana penjara setiap penyelenggara negara yang melakukan nepotisme, ujar Petrus Celestinus. Diskusi yang dipandu oleh Davianus Hartoni Edi ini juga menghadirkan dua pembicara lainnya yaitu Karel Tikwalu selaku advokat pemerhati pemilu sekaligus anggota Perekat Nusantara, dan Julius Ibrani selaku Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Lebih lanjut, Petrus secara khusus menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/21, 2023, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Menurut Petrus, putusan tersebut bermuatan dinasti politik dan nepotisme oleh Joko Widodo.